Gagasan bahwa Anda harus mengambil resiko agar bisa maju, tapi resiko tersebut bisa menghancurkan Anda, tidak layak diambil. Karena hasil merugikannya tidak sebanding dengan potensi keuntungannya. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-13 bagian ketiga. Ruang untuk kesalahan. Untuk investasi saya sendiri, akan saya jabarkan lebih banyak di bab 20 nanti. Saya berasumsi hasil masa depan yang saya akan dapat sepanjang hidup akan sepertiga kali lebih rendah daripada rata-rata dalam sejarah. Jadi, saya menabung lebih banyak daripada yang bakal saya tabung jika saya berasumsi bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu. Itu margin keamanan saya. Masa depan boleh jadi lebih buruk daripada sepertiga masa lalu, tapi tak ada margin keamanan yang menawarkan garansi 100%. Pengaman sebesar sepertiga sudah cukup untuk membuat saya bisa tidur nyenyak pada malam hari. Dan jika masa depan memang menyerupai masa lalu, saya akan senang. Cara terbaik meraih kebahagiaan adalah membidik sasaran rendah, kata Charlie Munger. Bagus sekali. Satu sepupu penting ruang untuk kesalahan adalah apa yang saya sebut bias optimisme dalam mengambil resiko atau sindrom Russian roulette. Membayangkan peluang hasil terbaik ketika hasil terburuk tak bisa diterima dalam segala keadaan. Kata Nassim Taleb, Anda bisa menyukai resiko tapi sepenuhnya tidak menyukai kehancuran. Memang seharusnya. Gagasannya adalah bahwa Anda harus mengambil resiko agar bisa maju. Tapi resiko yang bisa menghancurkan Anda tidak layak diambil. Peluang Anda beruntung itu besar di permainan Russian roulette. Namun hasil merugikannya tidak sebanding dengan potensi keuntungan. Tak ada margin keamanan yang bisa mengimbangi resikonya. Sama saja dengan uang. Peluang banyak hal menguntungkan itu besar. Harga properti naik hampir setiap tahun dan dalam sebagian besar tahun Anda digaji tiap bulan. Namun, jika sesuatu punya peluang benar 95%, peluang salah 5%, berarti Anda hampir pasti akan mengalami kesalahan itu pada suatu waktu dalam hidup Anda. Dan jika kesalahan menyebabkan kehancuran, keuntungan dari 95% sisanya mungkin tidak sebanding dengan resikonya betapapun menariknya. Yang bisa menjebak adalah utang. Berutang untuk menghasilkan uang mendorong resiko rutin menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan. Bahayanya adalah bahwa optimisme rasional seringkali menyelubungi peluang kehancuran yang kadang terjadi. Hasilnya, kita secara sistematis meremehkan resiko. Harga rumah jatuh 30% pada dasawarsa kemarin di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan gagal bayar utang. Itulah kapitalisme. Hal-hal demikian bisa terjadi. Namun, mereka yang banyak hutang mengalami kerugian ganda. Bukan hanya bangkrut, mereka juga kehabisan modal untuk kembali bermain ketika kesempatan ada lagi. Pemilik rumah yang bangkrut pada 2009 tidak berkesempatan memanfaatkan bunga KPR rendah pada 2010. Lehman Brothers tidak bisa berinvestasi dalam utang murah pada 2009 karena keburu gulung tikar. Untuk mengatasinya, saya berpikir bahwa uang saya berbentuk barbel. Saya mengambil resiko dengan satu bagian dan mengkhawatirkan bagian lain. Itu tidak tak konsisten, tapi psikologi uang bakal mendorong Anda percaya bahwa itu tidak konsisten. Saya hanya ingin memastikan tetap bisa berdiri cukup lama sampai resiko yang saya tanggung mendatangkan hasil. Kita harus bisa bertahan lama agar berhasil. Mengulang satu hal yang kita sudah sebut beberapa kali di buku ini, kemampuan melakukan apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda mau, selama Anda kehendaki, punya hasil yang tak terbatas. Demikian The Psychology of Money, bab ke-13, bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.